Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Nama Prabowo Subianto mencuat sebagai Presiden RI yang baru. Berkali-kali gagal dalam pemilu, kini siap untuk memimpin negeri ini. Tapi tak asal saja masyarakat Indonesia mempercayakan bangsa ini pada ayah Didit itu. Pasalnya, belakangan baru bermunculan sifat dan karakter asli beliau yang diungkap oleh beberapa tokoh. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Calon Presiden Prabowo Subianto dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, menjadi sorotan dan harapan bagi generasi muda Indonesia jelang Pilpres. Salah satu karakter Prabowo ini dikuak oleh pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Salahuddin. Beliau menilai bahwa karakter kepemimpinan kuat Prabowo menjadi daya tarik bagi generasi milenial yang mendambakan sosok pemimpin tegas dan mampu membawa kemajuan bagi negara. Prabowo Subianto juga menunjukkan optimisme dan harapan kepada mahasiswa, membangkitkan kepercayaan bahwa ia adalah pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Salahuddin juga menyebut, Prabowo memiliki keberanian yang serupa dengan ungkapan Presiden Jokowi mengenai pemimpin yang memiliki nyali tinggi. Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang dinilai memiliki keunggulan dalam pengalaman dan kompetensi. Usep S. Akhyar, Direktur Riset Populi Center, menegaskan bahwa Prabowo layak menjadi presiden berikutnya karena kinerja positifnya di Kementerian Pertahanan. Dalam kepemimpinannya, Prabowo ini berhasil melakukan modernisasi alutsista TNI dan mengembangkan industri pertahanan lokal. Salah satu pencapaiannya adalah pembelian 24 jet tempur F-15EX dan pengembangan kendaraan taktis Maung. Ini yang berkaitan dengan kendaraan tempur. Relawan menilai calon presiden atau capres Prabowo Subianto memiliki karakteristik kepemimpinan yang sangat disukai masyarakat. Karakter Prabowo dianggap sangat tokcer dibanding kandidat capres yang lain. Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer menyebut jika ada 3 karakteristik Prabowo yang sangat disukai masyarakat. Ketiganya yaitu kualitas kinerja yang baik, integritas Prabowo yang tinggi, dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Ketiga karakter tersebut membawa Prabowo ke puncak elektabilitas sebagai capres. Sikap tersebut membuat Prabowo semakin layak memimpin Indonesia. Noel juga mengungkapkan, jika karakter itu merupakan alasan yang sangat rasional bagi masyarakat untuk mendukung Prabowo. Noel bahkan menyebut jika tahun 2024 merupakan tahun bersejarah bagi mantan menantu Soeharto itu. Dia percaya secara hukum alam, Prabowo memang sudah waktunya memimpin agar Indonesia terus maju. Kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan berhasil membuat Indonesia semakin kuat dan kondusif. Sikap Prabowo yang sangat ikhlas dan tulus menunjukkan tingginya loyalitasnya sebagai pemimpin. Hal itu membawa banyaknya dukungan dari berbagai masyarakat kepada Prabowo. Kekuatan atau pasangan Prabowo Gibran inilah kekuatan yang luar biasa lah. Sosok pemimpin jujur dan tulus, Prabowo dinilai layak pimpin Indonesia di masa depan. Direktur Political and Public Policy Studies atau P3GS Jerry Masih melihat Prabowo ini sebagai sosok pemimpin yang memiliki daya tarik yang tinggi. Calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang mantan Jenderal TNI berpangkat Bintang 3, Prabowo memiliki jiwa kepemimpinan yang telah terbentuk sejak masa dinas militernya. Jerry berpendapat bahwa karakteristik kepemimpinan Prabowo tidak dapat dibandingkan dengan kandidat calon presiden lainnya. Jerry menilai Prabowo aktif memperkuat sektor pertahanan dan keamanan melalui modernisasi alutsista militer dan mengupayakan diplomasi untuk meningkatkan kedaulatan negara. Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan fokus pada sektor pendidikan pertahanan dengan tujuan mendidik generasi penerus yang berkualitas untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Dia meyakini bahwa tahun 2024 adalah momen sejarah bagi Prabowo dan menurut hukum alam, saatnya bagi Prabowo untuk memimpin dan mendorong kemajuan Indonesia. Kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah berhasil memperkuat Indonesia dan menciptakan kondisi yang kondusif. Selain itu, sikap Prabowo yang tulus, ikhlas,
dan mengedepankan transparansi menunjukkan loyalitas sebagai pemimpin yang telah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, sebagai tokoh janin atau apa adanya dan terbuka. Hal itu terungkap saat Erick Thohir bertemu tokoh muda Indonesia yang tergabung dalam milenial, konten kreator, aktris, penyanyi, dan pebisnis bersama Prabowo Subianto di Senayan, Jakarta. Erick turut menyoroti keinginan Prabowo bertemu tokoh muda untuk menghadiri acara tersebut. Menurutnya, Prabowo menginginkan tentang makna dan pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa bersama anak muda. Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo. Ya. Prabowo Subianto juga merupakan seorang jenderal yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jenderal lainnya. Tak hanya menguasai dunia militer, tapi juga memahami dunia politik dan ekonomi. Anak begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo dan menantu Presiden Soeharto ini, setelah pensiun dari tentara, membangun bisnis dan partai politik yang diberi nama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Prabowo lulus di Akademi Militer Nasional atau AMN pada tahun 1974. 2 tahun kemudian, ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Angkatan Darat. Satuan inilah yang membesarkan namanya. Di Kopassus, Prabowo mulai jadi komandan peleton para komando grup 1. Puncaknya, ia menjadi orang nomor 1 di Kopassus pada tahun 1996 sampai 1998. Karir militernya terus meningkat menjadi Panglima Kostrat tahun 1998. Pada tahun 2008, dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada Pilpres 2014, 2019 dia maju sebagai calon presiden. Dalam pidatonya, Prabowo ingin Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani oleh dunia. Berbeda dengan para tokoh yang mengungkap pendapat mereka soal karakter Prabowo, para pendukungnya justru menganggap Prabowo ini sebagai sosok yang humoris. Mereka bahkan memberikan julukan gemoy pada mantan suami Titi Soeharto itu. Sematan tersebut tak lepas dari sikap Prabowo yang kini dipersepsikan humoris, santai, dan humanis. Meski tetap tegas, pembawaan Prabowo kini tak lagi meledak-ledak dan mudah panas seperti Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo pun mengungkapkan alasan perubahan sikap jelang Pilpres 2024 dengan nada berkelakar. Hal tersebut disampaikan Prabowo masih dalam acara deklarasi dukungan PSI beberapa waktu lalu. Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Momen santai dan lucu Prabowo memang berkali-kali ramai dibicarakan publik, terutama netizen di jagat maya. Seperti ketika momen Prabowo bersama para koleganya menari-nari heboh di acara ulang tahunnya belum lama ini. Video Prabowo berjoget itu mendapatkan berbagai reaksi dari pengguna media sosial. Sebelumnya di sela acara rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo juga menjahili awak media dengan melakukan gerakan berlari kecil seakan-akan ingin kabur. Ketika keluar dari gedung acara, dia juga melakukan gestur hormat saat menyambut wartawan yang menunggunya. Dalam kesempatan lain, Prabowo berjoget tipis dan bercanda ketika dicecar pertanyaan oleh Najwa Shihab dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Sikap Prabowo dalam acara yang digelar di UGM Yogyakarta itu juga viral dan banyak diperbincangkan oleh netizen. Itu sudah saya coret. Pada waktu yang bersamaan, dua elemen itu, keperkasaan dan citra, menyatu di tubuh bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lawan Presiden Jokowi di Pilpres 2019 yang sudah menjadi menhan itu, perlahan-lahan mulai gencar menyusun strategi agar tidak kalah di Pilpres 2024. Salah satu yang paling disoroti oleh banyak pihak adalah perubahan gaya kampanye Prabowo yang kini lebih merangkul semua kalangan. Pada 2019 lalu, Prabowo adalah sosok calon presiden yang datang dari kalangan militer dan dikenal sangatlah tegas. Ketegasannya tercermin dari sikap politiknya yang terlihat sangat garang dan siap membabat habis lawan-lawannya. Bahkan, Prabowo pernah menggebrak meja dengan sangat keras ketika melakukan kampanye pada April 2019.
Momen itu membuatnya diperbincangkan oleh banyak kalangan selama bertahun-tahun. Tidak berhenti di sana, selain rebranding akun medsos partai politiknya, Prabowo juga merebranding dirinya sendiri. Prabowo yang kita kenal dulu adalah Prabowo sebagai prajurit yang tegas, gagah, berani, dan tak takut dengan siapapun apalagi asing. Namun siapa sangka bahwa di balik gagahnya prajurit ex-Jenderal TNI Bintang 3 itu, terselip jiwa kalem dan lucu ketika dirinya memperkenalkan kucing-kucingnya di depan publik. Semua orang kenal tidak terkecuali saya. Nama kucing kesayangan Prabowo adalah Bobby. Bobby punya perilaku yang menyebalkan, yaitu pernah mengganggu tamu Prabowo dengan mengencingi tas mahal mereka. Prabowo malu tapi tak bisa marah karena dia sayang dengan kucingnya. Nah, siapa sangka orang seperti Prabowo yang terkenal sangat gagah dengan kuda-kudanya, bah angkatan perang zaman Napoleon Bonaparte, tiba-tiba memberitahu ke semua orang bahwa dia adalah pecinta kucing. Ya, entah ini bentuk Prabowo yang baru atau memang inilah sifat asli Prabowo sejak dulu.